Oke, nah kali ini kita akan membahas kesan-kesan dari Bapak Ibu pembimbing FPS kita. Gimana sih rasanya membimbing FPS tahun ini? Tentunya akan berbeda ya dengan FPS-FPS sebelumnya. Dan juga program apa yang sedang mereka kerjakan di setiap desa yang sedang FPS seperti itu. Kita mulai dari yang pertama, yang paling dekat ada Miss Cis. Gimana Miss nih kesan-kesannya gitu? Bolehlah Miss bercerita sedikit. Baik, terima kasih Miss Nova sebagai moderator dan terima kasih untuk penambahan pertanyaannya ya. Di luar kesepakatan ini tadi ya. Oke, kalau setiap beberapa mahasiswa DIP yang pernah saya bimbing dalam program FPS, sebenarnya setiap mahasiswa itu punya apa namanya nilainya masing-masing, value-nya masing-masing. Nah, kebetulan untuk FPS tahun ini saya pribadi seperti biasanya di FPS sebelumnya selalu harus merasa bangga ya karena effort mahasiswa luar biasa dan tahun ini pun mereka melakukan angkatan ini juga melakukan effort yang luar biasa. Mereka mampu, yang paling penting itu kan Miss, kalau misalnya kita turun ke FPS ini kan field project tadi yang sudah memang eh, di dicanangkan secara berkala oleh program studi DIP. Jadi untuk terjun ke masyarakat, memenangkan hati Miss Nova aja susah banget. Ya kan? Susah kan Miss? Oke. Termasuk bagaimana mahasiswa kita itu berusaha untuk memenangkan hati masyarakat. Jadi proses untuk memenangkan hati masyarakat itu berlangsung tidak cuma dalam satu hari, tetapi bukan cuma dalam tahapan mereka persiapan awal ketika mereka menentukan desa, tetapi ketika mereka ada di desa pun mereka harus berusaha untuk memenangkan hati sampai nanti akhirnya mereka akan pulang lagi ya. Semoga apa niat baik yang sudah dicanangkan itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat desa. Terkait apa yang dilakukan oleh mahasiswa FPS di Dewi Lusi, seperti yang telah kita sepakati di program studi itu biasanya ada dua. Yang pertama terkait penelitian, satu lagi adalah terkait untuk pendampingan masyarakat atau PKM. Nah, apa sih PKM-nya yang dilakukan oleh Dewi Lucy? Nah, sebelum saya bercerita, Miss Nop, sebaiknya saya kembalikan kepada moderator untuk ke dosen Baik. berikutnya. Semangat Silakan. sekali ya tadi ya, menarik ya. Tadi saya garis bawahi ada clue dari mistis itu ada value ya, menaklukkan hati masyarakat. Menaklukkan hati. Terus manfaat yang diberikan, dampaknya. Begitu ya Miss, luar biasa nih Dewi Lucy. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam soal prokernya, kita mau tanya nih, berpindah ke Pardede Onan dulu. Gimana nih Bu Lius dengan mahasiswa bimbingannya, gimana kesan-kesannya gitu ya. Pasti menarik juga nih, luar biasa nih Pardede Onan. Baik, terima kasih Miss Nova. Sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dari tim Dewi Lucy. Kali ini kan FPS yang keempat ya, jadi memang setiap FPS itu kita laksanakan dengan istimewa. Kali ini istimewa tidak kalah istimewa dengan sebelumnya, sebelumnya tidak kalah istimewa dengan yang sekarang. Tapi memang setiap kegiatan FPS itu punya challenge masing-masing, bagaimana memenangkan hati tadi seperti salah satunya. Yang lainnya bagaimana kita memaksa sebenarnya mahasiswa kita itu mandiri, berdikari, dan mampu bekerja sama di antara mereka sendiri. Itu skill yang mungkin remeh ya, tapi ketika sudah ada di lapangan, berhari-hari bersama dengan orang yang sama, walaupun targetnya sama, kadang-kadang pola pikirnya yang berbeda. Jadi memastikan bahwa mereka on track sesuai dengan target yang ada di lapangan itu jadi challenge. Tapi so far karena mahasiswa DEP ini dari awal memang sudah dilatih punya daya pikir masing-masing, jadi critical thinkingnya sangat bagus gitu kan. Nah critical thinking yang baik ini malah jadi buah si malakama sebenarnya. Kadang-kadang karena critical thinking yang baik, targetnya tercapai lebih cepat, habis itu ada time yang masih tersisa kan, jadinya di sanalah harus dimonitoring supaya lebih efektif untuk kegiatan-kegiatan lainnya atau ekstra prokernya seperti apa yang harus dilakukan. Ya, kurang lebih seperti itu yang ada di Pardede Onan. Jadi kita tetapkan target, milestone-nya seperti apa. Ada satu proker memang kita hold, kita delete, bukan di delete sih, tapi dimodifikasi targetnya. Ada proker yang kita tambah. Kalau beberapa prokernya sudah ditetapkan dari awal itu alhamdulillah sesuai dengan target lah ya. Oke, menarik ya. Pardede Onan ini terukur sekali ya.
terukur. Tadi ada target, terus dievaluasi bagaimana, terus ternyata anak-anak ini kalau di lapangan critical thinkingnya lebih muncul ya Bu gitu. Sehingga harusnya ini bukan satu hal yang susah. Justru susahnya itu adalah mengontrol mereka gitu ya. Bukan lagi kita berpikir, aduh programnya apa. Karena mereka udah jauh lebih kreatif ya di lapangan. Mereka jauh lebih effort gitu ya. Lebih mungkin inisiatifnya lebih tinggi gitu ya. For your information juga, kalau anak FPS ini adalah anak semester 6 ya, 6 yang mereka sudah dari industri sehingga di FPS ini apa yang sudah dibekali di industri mereka bisa terapkan lagi dan mereka bisa bersumbangsi lebih di desa wisata seperti itu. Nah, kita berpindah ke yang paling jauh ke Pak Rizky. Nah, kami penasaran nih Pak, karena paling jauh kalau saya lihat di Instagram ini cukup menarik ya, karena Pulau Iboy itu punya pemandangan laut yang bagus. Ya dia berbasis apa ya Pak? Mungkin berbasis pantai ya? Pantai. Pantai gitu. Mungkin Pak Rizky boleh bercerita gimana kesannya dengan anak-anaknya atau dengan lingkungan atau dengan desanya. Seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Nova. Ya, sama juga dengan Ibu Lius dan Ibu Christine ya, yang dari berbagai desa juga. Di mana desa Iboy ini juga kesan kita pertama sekali itu dengan adanya diskusi sementara dari tim kita yaitu mahasiswa, kita melihat bagaimana pola pikir mereka dulu dan bagaimana kita mengemasnya itu menjadi berkembang, menjadikan suatu proker yang diciptakan anak-anak tersebut agar potensi yang ada di desa Iboy itu yang kita lihat itu sangat besar. Sedangkan di Iboy itu kita tahu ya di 2023 kalau nggak salah saya itu mendapatkan penghargaan ADWI. Ya, salah satu anugerah desa wisata Indonesia peringkat 1 itu ya itu desa Iboy tersebut. Kemudian juga desa tersebut juga memiliki potensi rekor muri yang sama juga tahunnya 2023 juga itu mendapatkan rekor muri itu ada lumba-lumba terbanyak ternyata di sana. Jadi anak-anak ini kita harapkan melihat potensi yang sudah besar seperti itu bagaimana bisa berkelanjutan. Jangan sampai desa ini menurun gitu. Jadi kita memikirkan proker kerja mereka itu sampai bagaimana mendapatkan tamu ini terus datang. Tetapi kesannya cuma melihat keindahan wisata baharinya saja. Nah kita kemas, kita ada beberapa proker, saya tantang mereka itu membuat ada titik untuk adanya service excellent itu di mana tamu itu merasa diberikan pelayanan prima sebelum menikmati wisata bahari yang lain. Dan alhamdulillah anak-anak sudah melakukannya. Nah, tinggal nanti kita melihat laporan mereka saja. Dan kesan saya kepada anak-anak ini mereka di luar dari kampus itu ternyata pola pikirnya tuh lebih dari yang kita harapkan gitu, Bu. Gitu. Jadi Bu Nova bahwasanya dengan potensi yang di desa wisata Iboy itu yang udah mendapatkan ADWI, rekor muri, ternyata ada sedikit kekurangan. Tetapi dari kekurangan inilah yang akan kita diskusikan ke desa. Jadi kesannya pertama sekali anak-anak itu diskusi ke kepala desa, ada perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan pendapat inilah yang membuat perkembangan yang ada nantinya di sana. Mungkin itu sih kesan saya yang melihat perbedaan ini teratasi di sana. Alhamdulillah anak-anak sebentar lagi akan pulang ya, yang kita lihat di sana. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan seterusnya dengan FPS yang lainnya. Mungkin itu, Bu. Oke Pak Rizky, menarik ya. Tadi kalau dari desa Iboy, Pak Rizky highlightnya itu adalah sustainable dan service excellence ya. Nah tadi kan kita udah dengar kesan-kesan dari para pembimbing bagaimana. Nah yang berikutnya ini mungkin kita mau dengar nih sedikit lah gambaran kira-kira bagi Bapak Ibu program yang mungkin di luar nalar yang mungkin kita pikir kayaknya nggak ada nih, tiba-tiba ternyata mereka bikin ada gitu yang menarik gitu. Boleh nggak di spill ke kita program-program kerennya gitu? Mungkin dari Pak Rizky dulu lah ya Pak. Boleh. Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Nova.
izin saya duluan. Part Dede Berapa Onan dan hari? Berapa hari izinnya Pak? Dewi Lucy. Nggak apa-apa, biar nggak hening sekali Iya. podcastnya. Baik Bu, izin ada beberapa catatan kita untuk pertama sekali itu kita berandai itu memiliki tujuan di FVS ini bagaimana mengimplementasikan yang ilmu yang diperoleh mahasiswa di kampus dan memberikannya kepada masyarakat. Nah, kemudian membuat pengembangan potensi yang ada di wisata tersebut yang belum pernah ada. Kemudian meningkatkan kerjasama antar mahasiswa dan masyarakat dan stakeholder terkait. Kemudian menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan yang ada di wisata bahari tersebut agar tidak terjadi pencemaran hal yang sifat negatif. Itu tujuan yang terutama di FVS ini. Cuma yang sudah direalisasikan anak-anak kita itu prokernya ada pertama itu pemasangan pelang sabta pesona dan sekaligus edukasi terhadap siswa SD dan SMP yang di desa tersebut agar mereka itu sadar dari kecil diberikan informasi terkait sadarnya tentang keramah tamahan dan beberapa dari masyarakat itu saya dapat info mereka itu terbantu banget anaknya itu biasanya keluyuran ini dapat edukasi dari anak-anak kita. Lanjut yang dibentuk juga ada nih sebelumnya belum ada itu tarian untuk di suatu objek atau desa tersebut untuk penyambutan tamu. Jadi inilah di konsep anak-anak melihat adanya sanggar di sana. Nah sanggar ini Bu Napa sudah ada lama berdiri. Nah sanggar ini udah lama berdiri tetapi tidak direalisasikan di mana tempatnya gitu. Nah sehingga ide ini kemarin itu ada dari salah satu mahasiswa kita bahwasanya Pak pada saat orang dari travel datang nih ataupun pelancong ya biasanya di sana itu pelancong disebut. Oh ya. Jadi mereka dibawa travel terus langsung keliling ke I Love You Sabang terus turun makan terus menikmati kilometer nol dan menikmati wisata baharinya itu terumbu karang, snorkeling dan diving gitu. Tetapi kesannya cuma menikmati atraksi itu saja. Tetapi tidak ada merasa ada kesan service excellent tadi. Makanya timbul benak anak-anak itu mengkoordinasikan terhadap sanggar tersebut biar mereka itu pada saat wajib singgah di tempat itu dulu baru menikmati potensi objek wisata yang ada di desa Iboy tersebut. Karena mereka disambut dulu. Biasanya kalau penyambutan kemarin itu saya lihat di media-media di Sabang itu bahwasanya mereka itu kayak kita di Batak itu kan ada ulos. Kayak mereka itu ada jamek namanya. Ya di jamek gitu. Setelah di jamek baru dikasih ada tarian sedikit dan dipusatkan untuk tarian persembahannya di titik nol. Jangan wisatawan itu tidak melihat titik nol itu ini rupanya ujung Indonesia itu kan gitu kan bukan perasaan kan. Nah dan mendapatkan satu ada tanda tangan ataupun sertifikat biasanya. Tetapi kali ini dikasih pertunjukan dengan tarian yang ada di Aceh tersebut. Jadi sehingga inilah harapan kita. Dan satu lagi ini yang pertama, yang kedua saya harap adanya anak-anak menciptakan katalog Bu. Katalog ini yang akan disahkan, dipaparkan oleh di desa tersebut nanti dipaparkan anak-anak. Bahwasanya sudah disusun nih diskusi dengan tim pembimbing saya dan Pak Budi juga. Bahwasanya katalognya ini yang akan dipaparkan kepada desa, kemudian stakeholder terkait baik travel, baik Pok Darwis dan yang lain-lainnya Bu. Baik sanggar tarinya juga. Karena berkaitan. Jadi nanti diseragamkan di desa itu, governmentnya desa itu nanti yang akan pada saat ada travel yang bawa tamu mereka sudah ada. Jadi income di desa itu untuk terkait pelaku-pelaku wisatawan itu contohnya kayak sanggar tadi mereka itu hidup gitu dengan adanya. Jadi di dalam paket wisata itu sudah ada menikmatin itu gitu. Itu yang mau akan dirapikan. Jadi ada dari segi baiknya itu akan berkelanjutan sangat
pesat nih untuk Sabang ini ada yang terbaru gitu, bahwasanya adanya tarian tersebut. Oke. Mungkin proker anak-anak kita itu sampai di situ kita batasin karena yang lainnya sudah luar biasa sih Bu. Iya, benar. Kayak ada yang potensi diving, snorkeling itu luar biasa. Nah, apalagi adanya apa namanya paket wisata dolphin Dolphin gitu ya. ya, sunrise ataupun sunset untuk di menikmatin lautnya melihat dolphin itu. Oke. Mungkin itu sekilas dari prokernya dari Desa Iboy, Ibu Nova. Saya kembalikan Ibu Nova. Ya, Desa Iboy ini konsisten ya, konsisten dengan konsep service excellence-nya tadi. Mereka gimana caranya biar masyarakat ini diberdayakan dengan budaya yang ada, biar masyarakatnya, biar pengunjung yang datang tuh terhibur dengan tarian lokalnya gitu ya. Terus tadi bikin katalog itu ya yang sangat dibutuhkan sebenarnya ya. Terima kasih Pak Rizky, Ya, sampai sama-sama, Bu. terkesima gitu tadi ya kita ya mendengar program-programnya. Kita berpindah antar pulau. Beda pulau, Fluid beda gimana, daratan. Fluid? Ya, kita ke Bali Bali G, G. Pardedeonan. Gimana Bu proker yang sedang dijalankan mahasiswa sekarang gitu? Mungkin menariknya apa atau mungkin programnya dar-der-dor sekali atau gimana? Silahkan Bu. Iya. Jadi di Pardede Onan dari awal memang mahasiswa itu fokus ke marketing sebenarnya. Kita lihat dari data-data awal seperti Jadesta di Pardede Onan itu masih sangat minim. Jadi itu salah satu proker. Lalu informasi wisata, akses informasi terkait kegiatan wisata di sana juga minim ya. Karena itu lebih ke urban area, enggak rural sebenarnya. Jadi kalau disebut desa wisata juga tidak tepat. Jadi dia lebih lebih ke hub village gitu kan. Jadi wisatawan-wisatawan yang mau datang ke misalnya TB Silalahi, musim TB Silalahi pasti lewat Pardede Onan. Atau mau ke Onan Runggu bisa nyebrangnya dari Pardede Onan seperti itu. Untuk atraksi wisata sendiri memang limited, tapi kita coba untuk meng-highlight itu adalah kegiatan adventure, spearfishing yang ada di Pardede Onan. Kebetulan dari awal memang mahasiswa itu berusaha membuat koneksi dengan Pokdarwisnya dan pelaku wisata yang memang getol memperkenalkan tentang spearfishing. Jadi ada komunitas khusus spearfishing di Toba. Kebetulan salah satu pusatnya itu di Pardede Onan. Tidak hanya tentang spearfishingnya yang didalami, jadi mahasiswa berusaha supaya paket spearfishing ini memang kita kenal ada gitu kan, cuman pemasarannya memang terbatas. Jadi mahasiswa mencari koneksi, ketemulah dengan Autorin yang sudah lumayan terkenal ya sebagai online travel agent. Jadi paket wisata ini dicoba supaya diinput ke Autorin. Terakhir minggu lalu mahasiswa sudah lapor, mereka sudah komunikasi dengan Autorin, sudah menyiapkan brosur paket wisata itinerary tentang spearfishing. Tapi nanti untuk pelaksanaan kan mahasiswa akan pulang ke sini. Jadi kita berharap kerjasama dengan Autorin ini akan tetap berlanjut, karena itu tim dari spearfishing dan komunitasnya itu yang terus menerus didampingi untuk bekerja sama dengan Autorin. Itu salah satu highlight, tapi sebenarnya proyek utamanya mahasiswa di sana mereka mau bikin buklet terkait dengan akses informasi tadi yang agak terbatas. Jadi bukletnya memuat informasi atraksinya apa, amenitasnya apa, bagaimana menuju ke sana dan segala macam, termasuk UMKM-nya apa, seperti itu. Selain itu akses informasi juga dan untuk terkait dengan manajemen pengunjung juga dibuat papan-papan informasi ya, terutama Sabta Pesona dan juga ya papan informasi di mana buang sampah yang seharusnya dan segala macam. Jadi menciptakan kesadaran wisata itu juga dimulai dari kecil. Jadi anak-anak di sana mengajak anak-anak SD, mulai dari SD, SMP, mereka lakukan sosialisasi Sabta Pesona. Mungkin perlu kita tahu bahwa kota Balige itu kota pendidikan loh di Sumatera Utara. Sudah terkenal kualitas pendidikannya cukup bagus di sana. Dari bawah, dari kecil gitu kan. Concern masyarakat untuk menyediakan pendidikan yang sangat baik itu dari SD malah kalau di Balige. Jadi ekspektasi kita sasar siswa-siswa SD terkait Sabta Pesona. Supaya kesadaran untuk sadar wisata itu mulai tertanam sejak dini. Dan alhamdulillah luar biasa ya, masyarakat di sana itu sangat welcome.
Ya, kepala sekolahnya langsung menyediakan satu lokasi, satu ruangan khusus untuk 700 siswanya silahkan Wow, luar diberikan biasa. kegiatan Sabta Pesona untuk 3 sekolah. Tim kelurahannya juga luar biasa, sampai anak-anak disediakan proyektor, dicariin proyektornya nggak ada di kelurahan, dicariin tempat lain, lalu dipinjamin alat transportasi seperti motornya lurah pun boleh dipakai gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan terkait Sabta Pesona dan terutama bagaimana menyebarkan bibit-bibit Sabta Pesona sadar wisata ke masyarakat di sana seperti itu. Ya kurang lebih itu yang dilakukan mahasiswa, selain ada juga sih mereka juga sambil-sambil jalan, kayaknya Instagramnya belum ada, dibuatin lah Instagramnya, Google My Business-nya belum ada, dibuatin juga seperti itu. Kan satu kesatuan yang sama, bukletnya jadi, informasi-informasi yang di buklet bisa kita input di Jadesta, bisa kita input di Instagram, kan seperti itu, bisa diinput di Google My Business. Jadi satu kegiatan proker outputnya agak banyak, seperti itu. Itu untuk kegiatan pengabdiannya. Kalau penelitiannya agak beda nih penelitiannya. Jadi kalau penelitiannya mahasiswa ingin melihat dari kacamata makro bagaimana stakeholder bekerja sama di pengembangan Pardede Onan sendiri seperti itu. Jadi ya mereka punya teknik sendiri, sudah berbagi tugas. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu pulang minggu depan semua prokernya beres dan sudah disubmit. Oke, keren ini ya. Pardede Onan concern di pemasaran ya. Bahkan mereka menjalin kemitraan dengan Aturin gitu ya. Dan nggak lupa juga mereka memberdayakan atau mungkin menyasar targetnya anak-anak sekolah untuk mereka bisa punya tourism minded sejak dini mungkin ya. Biar nggak maksudnya biar udah ngerti nih pariwisata itu gimana sih gambarannya gitu ya. Keren nih Pak Dede Onan ya. Tadi kalau Pak Rizky Service Excellence, Bu Lius marketing gitu ya. Kalau Dewi Lucy nih kita mau dengar dari Miss Cis, gimana sih Miss Cis programnya? Karena dua dosen udah hebat-hebat, bukan dua dosen yang hebat ya, sebenarnya dosen dan mahasiswanya hebat-hebat, terus saya jadi bingung tentang Dewi Lucy. Jadi kalau Dewi Lucy ini kan kalau Bapak dan Ibu sudah tahu, core-nya kan memang dia Bapak dan Ibu juga kan sudah pernah meneliti di sana kan, bahkan BI pun sudah pernah membantu pembangunan Dewi Lucy yang which is core-nya adalah Dewi Lucy Toruan adalah si Desa Hutara aja. Ternyata ketika kami datang, bukan ketika kami datang, kami juga sudah menyiapkan beberapa data bahwasanya di Dewi Lucy Toruan itu kan ada tiga dusun. Yang pertama dusun 1, dusun 2 dan dusun 3. Nah, dusun core attraction-nya itu kan ada di dusun 2 ya. Ada di Utara aja. Terus kemudian kebetulan karena mahasiswa bertempat tinggal di dusun 3, jadi beberapa program proker anak mahasiswa itu memang akhirnya berpusat di dusun 3, which is namanya Pantai Lumban Manik. Kalau orang Sumatera Utara bilang tepian Danau Toba itu sebagai pantai, padahal kan sebenarnya kalau pantai itu kan perbatasan antara laut dengan daratan ya. Tapi kan di Sumatera Utara ini tepian itu selalu dibilang sebagai pantai. Jadi yang dilakukan mahasiswa memang yang pertama untuk prokernya tetap dilakukan identifikasi terhadap sumber daya atau daya tarik yang ada di dusun 1, dusun 2 dan dusun 3. Ternyata sebenarnya memang kami baru menemukan ketika di lapangan sudah ada perguruan-perguruan tinggi lain yang memang sudah melakukan identifikasi dan sudah memetakan kawasannya. Terus ya yang dilakukan mahasiswa adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut, ya ini karena peta yang mereka buat itu adalah peta kayak peta geografis gitu Bapak dan Ibu. Jadi bukan peta, kalau kita kan peta wisata itu kan lebih simpel ya, lebih sederhana. Ini titik apa, ini daya tarik apa, ini daya tarik apa. Nah mungkin itu yang sedang mereka siapkan nanti sebagai salah satu hasil prokernya terkait pemetaan, dan itu rencananya juga jika memang jalannya baik dan lurus itu akan ditempatkan di Kutaraja sebagai titik poin utama untuk masuk, baru nanti bisa masuk ke dusun 1, dusun 2 dan dusun 3, kemungkinan seperti itu. Terus kemudian proker yang tetap dilaksanakan oleh mahasiswa yaitu ya akan sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan mereka adalah jadi kalau bicara secara khusus karena tempat tinggal mahasiswa itu adalah di Pantai Lumban Manik, ini
kisaran panjangnya sekitar 1 kilometer sampai lebih. Jadi dia kalau kita bagi dua wilayahnya, ada wilayah sebelah kiri yang dia adalah pusat aktivitas dan lain sebagainya, dan itu dikelola oleh pribadi. Terus kemudian ada di pantai sebelah daerah sebelah kanan, dan itu dikelola oleh pemerintah atau tidak ada sebenarnya secara khusus yang mengelolanya. Nah, jadi mahasiswa itu berusaha untuk menyatukan seluruh kawasan ini, seluruh area-area ini akhirnya menjadi salah satu tujuan wisata, yaitu kawasan Pantai Lumban Manik, terus menciptakan beberapa kegiatan atau program. Contohnya sudah dilaksanakan mereka adalah dengan melaksanakan adanya Fun Day. Jadi ketika weekend ada beberapa program yang coba diuji coba sama mereka. Ini program masih uji coba, dan harapan kami adalah pihak desa itu akan tetap melanjutkannya suatu hari lagi nanti. Jadi ada program Fun Day Morning atau Fun Morning gitu, saya lupa namanya. Jadi ketika ada pengunjung datang, si pengelola itu menciptakan satu aktivitas entah apapun bentukannya, baik itu dari segi senam kah, padel kah, dan lain sebagainya. Karena kan di area tepian ya, terus ada beberapa alat olahraga dan lain sebagainya. Terus kemudian dalam waktu dekat juga mahasiswa lagi merancang atau merencanakan untuk mengembalikan lagi. Jadi kan dulu wilayah sebelah kanan, kalau tadi saya bilang kiri itu banyak dimiliki oleh pribadi. Jadi area kanan yang tidak dimiliki ini akan rencananya untuk dijadikan sebagai camping area. Jadi kawasan ini, area ini sebenarnya dahulu udah pernah digunakan Bapak dan Ibu oleh, saya lupa universitas mana. Jadi pernah menyelenggarakan camp area, menjadikan area itu sebagai salah satu tujuan camp. Berapa peserta waktu itu? Agak lumayan banyak. Namun karena kondisinya tidak terawat dan lain sebagainya, akhirnya kegiatan itu tidak berlangsung kembali. Nah, saya bersyukur sekali dengan upaya kerja keras mahasiswa. Kalau menurut saya ya, yang paling berat itu tadi menyentuh hati Miss Nova. Satu, yang pertama. Yang kedua adalah menyentuh hati BUMDes, kepala desa, perangkat desa dan lain sebagainya. Terus kemudian Karang Taruna, terus kemudian unsur-unsur lain di luar desa, termasuk media dan lain sebagainya. Belum lagi adik-adik lainnya untuk mau terlibat dalam kegiatan. Akhirnya kawasan itu yang tadinya tumbuh rerumputan, terus tidak terawat, akhirnya sekarang sudah dibabat. Rumputnya sudah tidak ada lagi, terus sudah ditraktor. Jadi artinya sudah adalah peran baik yang ditampilkan oleh mahasiswa Dewi Lucy ketika mereka datang sampai akhirnya berhasil menggugah hati masyarakat, mau mereka turun tangan dan membantu membereskan area itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu yang saya highlight untuk saya banggakan, termasuk termasuk lagi seperti yang tadi dilakukan. Seperti biasa kan kita kalau kita selalu beberapa FPS kita sebelumnya kan Bapak dan Ibu kita kan selalu bikin yang namanya pengabdian masyarakat kepada untuk ke adik-adik sekolah. Terharu kali saya kemarin, mau nangis. Nangis lah. Oh, enggak usah. Iya, jadi kan saya kemarin tuh ceritanya lagi duduk di posko mahasiswa kan. Terus jadi saya lihat lagi duduk gitu. Terus saya lihat, ada anak SD tiba-tiba menghilang. Padahal dia cukup-cukup jalan di depan saya, tiba-tiba dia menghilang. Terus iseng lah saya jalan. Terus dia lewat semak-semak dong untuk pergi sekolah. Terus saya mau ngelewatin semaknya aja saya takut Ular. Bukan ular, takut jeblos Bu. Takut jeblos. Ada lubang kali gitu ya. Gambut gitu. Iya, agak mirip kayak gitu, Miss. Iya, lumpur yang agak yang dalam gitu. kecil-kecil, ya gitulah gitu. Ada lumpur hidup gitu, Bu. Enggak gitu. Cuman maksudnya saya melihat, oh gini ya cara adik-adik itu pergi sekolah untuk mereka mendapatkan pendidikan dengan mereka ada di sini untuk ke sekolah tersebut, segitunya perjuangannya. Dan yang dilakukan oleh mahasiswa kita juga sama hal yang dilakukan oleh di Pardede Onan, sama juga yang dilakukan oleh di Iboy, bahwasanya ya kita bukan melatih sih sebenarnya, mengingatkan kembali mereka tentang Sabta Pesona, terus kemudian
termasuk lagi cara membuang sampah, meskipun kita sekarang membuang sampah juga masih belum bisa memilah sampah ya, saya akui saya juga belum bisa Bu. Terus apa ya, nah di Samosir itu saya terharu banget waktu kemarin saya lihat, jadi memang budaya masyarakat Batak Toba itu sudah dilestarikan dari sejak mereka masih kecil di SD. Jadi waktu mahasiswa datang ke sana, semua kegiatan itu dimulai dengan yang namanya berdoa. Sama nggak sih Bu di Bali G? Sama lah. Sama ya. Nah, saya kemarin. Nah, di situlah saya baru ngelihat, oh iya, semua dimulai dengan berdoa, terus kemudian barulah semua kegiatan bisa berjalan. Terus di sana juga ada budaya ini apa namanya, manggadong. Jadi Manggadong? manggadong. Apa? Manggadong, oh itu kalau bahasa Jawa. Oh. Bahasa Sunda bukan. Manggadong itu apa namanya? Magadong. Gitulah bahasanya. Jadi anak-anak itu diajarin untuk tidak makan karbohidrat hanya dari sumber nasi, tapi bisa dari sumber ubi, singkong. Gitu. Menarik ya. Begitulah cerita tentang Dewi Lucy yang dimana luar biasa sekali budaya dan budaya itu dikembangkan sekali dari unsur terkecil seharusnya sampai sekarang. Ya, demikian dari saya, terima kasih. Luar banyak, biasa Miss sekali Nova. ya, Miss Cis ya. Kalau saya lihat tadi Miss Cis ini kayaknya prasurvei dulu sebelum sebelum mengantar anak-anaknya, prasurvei dulu ya beberapa hari ya. Enggak. Kok kayaknya hafal titik-titik pemukiman masyarakat, aktivitasnya gitu. Luar biasa ya. Saya kan kuncen di sana. Oke, baik. Enggak Nah, bercanda, Miss Nova. Prokernya keren-keren ya. Nanti kita akan melihat penjabaran proker ini dari masing-masing kelompok di seminar FPS yang diadakan di awal Juni. Nah, sebelum podcastnya kita akhiri, penasaran dong ya, maksudnya selain tadi proker yang keren-keren pasti ada kendala nih dalam membimbing mahasiswa. Atau mungkin mahasiswanya curhat ke dosennya, ada kendala apa sih kira-kira di desa, atau bahkan mungkin ada yang nggak cocok mungkin dengan masyarakat, pasti ada aja. Kira-kira gimana ya? Mungkin kita mulai dari Bu Lius dulu kali ini. Baiklah. Jadi kalau di mahasiswa di Pardeonan itu kan mereka punya minded, punya teman banyak itu bagus, punya koneksi banyak itu baik gitu kan. Jadi begitu nyampe di Pardeonan, memang mereka survei lebih awal, jadi udah kenal dulu tentang kondisi di Pardeonan. Tinggal pun juga di daerah yang sangat strategis ya, dan mereka kenal lurahnya, seklurnya, tim di kelurahannya, sampai keplingnya didatangin satu persatu. Jadi itu hal yang baik sebenarnya, punya banyak teman baik. Tapi ketika diajak diskusi, beberapa orang kan punya ekspektasi yang berbeda. Banyak masyarakat itu berharap kalau ada mahasiswa atau akademisi yang datang ke desa, yang mereka rasakan itu bentuknya tangible, kan gitu ya. Jadi kadang-kadang pernah mungkin kita pergi pengabdian yang diharapkan masyarakat tuh kita bikin gapura mungkin kan gitu kan. Mahasiswa pun juga merasakan hal yang sama. Mereka punya keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, tenaga, belum lagi juga keterbatasan pembiayaan dan segala macam kan, karena itu prokernya kan harus dibatasi seperti itu. Tapi ekspektasi masyarakat karena terlalu banyak kita berteman, kan terlalu banyak memang ekspektasinya masyarakat. Jadi say no untuk program-program yang sumber dayanya tidak bisa kita hadirkan itu jadi challenge paling besar. Tapi ya mahasiswa harus belajar bagaimana berkata tidak tapi tanpa berkata tidak, kan seperti itu. Tetap menjalin hubungan dengan baik, dengan harmonis, dengan manis, tapi ya memang usulan program dari beberapa orang mohon maaf tidak bisa kita laksanakan seperti itu. Itu challenge yang ada di Padede Online. Harus bijak ya Bu memilih program yang akan dibuat. Beralih lagi ke Dewi Lucy, mungkin secara singkat Miss boleh kasih tahu kendalanya. Karena tadi udah kepanjangan jadi sekarang dikasih singkat. Jujur iya sih. Iya. Tapi kalau yang tadi disampaikan sama Ibu Lius, saya setuju sekali. Gitu. Karena ya itu tadi, mengetuk hati Miss Nova kan susah, mengetuk hati masyarakat susah. Jadi ketika sudah terketuk hatinya, jadi kayak kita mau into gitu. Padahal nggak semua hal bisa kita penuhi, apalagi 40 hari kan ya. Terus
itu kan kebayang sekali mahasiswa harus A, B, C dan banyak juga kemarin Bu di saya pribadi Miss beberapa proker yang akhirnya kami cut karena ya begitulah tantangan selama 40 hari. Itulah sih yang paling berat sih Iya. tantangannya di situ sih. Belum lah ya Ya boleh sedikit lagi boleh lanjut Masih lagi. ada waktunya. Masih ada waktunya, silahkan. Jangan ditahan. belum lagi gini Miss udah capek dari pagi nih mahasiswa kan. Terus tiba-tiba tapi sebenarnya ini ya cerita aja ya. Tiba-tiba sore diajak ketemu sama A, agak malam diajak ketemu sama B. Loh, besok pagi kan mereka harus gerak lagi. Yang gitu-gitu yang hal yang seperti Ya, itu. artinya sebenarnya kan orang desa ini seneng ada mereka, senang, ya mereka punya ekspektasi tinggi. Iya, antusias. Bisa nih dengerin dong, kami mau cerita ini. Iya. Jadi mereka mungkin ya agak kelabakan, tapi nggak mungkin ditolak. Gimana? Makanya tadi kata Bu Lius, pinter-pinternya, bijaknya mereka gimana ya? Iya, itu. Cara berkomunikasi mereka biar tidak terlihat menolak, tapi ya dibatasi lah seperti itu. Tidak menolak tapi tidak menolak. Iya, begitu. Nah, kita beralih lagi antar pulau, Pak Rizky. Gimana kira-kira Pak Rizky kendalanya mungkin selama program FPS sampai sekarang gitu? Ya mungkin ya terima kasih Bu Nova ya. Mungkin sama juga sama dari FPS Dewi Lucy, Pardedenonan. Nah tetapi di sini kalau dibilang sih kita kalau disampaikan itu tantangan aja sih. Bagaimana mahasiswa itu bisa berkoordinasi kepada terkait yang ada di desa tersebut. Jadi ada beberapa itu tantangan yang selalu mahasiswa itu sampaikan ke kita itu pandangan, sudut pandangan yang pengennya desa, pengennya industrinya, jadi stakeholder terkait stakeholder lah artinya. Dan kemudian lalu ada terhadap sudut pandang yang terjadi ataupun bagian penugasan nih yang sering terjadi di desa itu. Kalau desanya itu menyampaikan adanya terciptanya penyusunan ketertiban di desa itu biar jangan pelancong itu hanya datang. Jadi masyarakat desa itu kurang mengambil alih, hanya industri aja yang terus yang berperan. Jadi warga desa itu harapan desanya itu ikut berperan andil. Contohnya kayak adanya tadi yang saya sampaikan tadi itu ada kreativitas tari tadi, sanggar tadi. Jadi anak-anak itu dari ada tari sembahan dan pertunjukan gitu. Jadi itu udah termasuk paket di dalam mereka. Jadi warga itu jadi ini. Jadi ada berbeda pandangan kalau dari segi dari travel itu kan kita maunya sesuai dengan permintaannya pelancong ataupun wisatawan gitu. Jadi disinilah mahasiswa ini agak mendapatkan tantangan bagaimana menyamakan ini dengan ditertibkannya dengan adanya tadi yang kita sampaikan itu katalog disahkan oleh desa sendiri nanti tanda tangani, semua stakeholder yang terkait juga akan menandatangani bahwasanya ini governmentnya desa ini loh gitu. Dengan mempunyai potensi ini jadi semua rulesnya itu diikutin dari travel, dari orang guiding yang pelaku-pelakunya gitu. Nah, alhamdulillah mereka mulai dapat itu sekitar 2 minggu baru agak nyaman menyesuaikan lah. Itu sih Bu kalau dibilang kesusahannya bukan tapi tantangan sih kira-kira begitu untuk anak-anak. Iya, tantangannya lagi-lagi menyesuaikan ya dengan kondisi masyarakat di sana, kondisi lingkungan di sana. Nah, mungkin sedikit ya sebelum kita mengakhiri kira-kira apa ya harapan dari Bapak Ibu untuk di menjelang hari akhir mereka kembali ke Medan, kembali ke kampus, apa harapan dari Bapak Ibu mungkin secara singkat aja gitu, dan juga kira-kira apa ya harapan untuk FPS kita di semester depan, barangkali ada ide-ide menarik atau harapan-harapan yang lebih strategik untuk program studi kita. Mungkin boleh dimulai dari siapa dulu nih, ada yang mau memulai duluan? Lagi. Oh, Iya. Pardedeonan. Silakan Bu Lius. Baik, Mustafa. Jadi harapan untuk tim Pardedeonan yang sekarang sedang FPS, semangat terus
tetap bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Jangan lupa FPS ini 1 kali, jadi jadikan ini sangat bermakna. Dan jangan lupa setelah FPS pulang kembali ke Medan, kita masih banyak tugas yang Yes. lainnya. Jangan lalai ya. Oke. Lagi. Lalu? Ke depannya, FPS ke depannya. Ini sebenarnya sudah saya suarakan sejak lama. Ekspektasinya karena FPS ini salah satu jalan institusi kita berkontribusi langsung kepada masyarakat. Ekspektasinya saya sebagai pembimbing itu sumber daya dari institusi, bagaimana caranya supaya diperbesar untuk memodali mahasiswa ketika ada di lapangan seperti itu. Itu saja sih. Mohon dicermati dan diinterpretasikan sendiri. Terima kasih. Oke, dimodali lagi mahasiswanya untuk bisa improve lebih baik lagi. Izin Pak, Ibu, tolong didengar. Oke, yang berikutnya mungkin ke Kamu yang kalah atau yang menang? Yang menang. Yang menang duluan ya. Yang kalah duluan. Yang saya duluan. saya moderatornya. 1, 2, 3. Moderatornya izin. Oh iya. Ini batu gunting. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. 1, 2, 3. Ya, kau kalah. Pak Rizky duluan. Saya off aja sampai di sini. Oke, Pak Rizky, gimana Pak Ya, kira-kira harapannya? Baik, terima kasih Bu Nova, Bu Lius, dan Bu Christine. Ini asik nih podcast seperti ini ya. Ada krik-krik sedap ya, tapi ketawa juga mungkin ya. Mungkin kesan saya terhadap program FIS ini ya, ataupun disampaikan di luar itu kayak seperti KKN. Nah, sangat berkesan banget saya rasa Bu, di mana kita itu dosen diharapkan juga mengeksplorasikan diri kita itu menuangkan potensi yang anak punya ini bukan startnya gitu-gitu saja, tetapi bisa lebih besar lagi gitu. Dan terjadi juga dari beberapa FPS yang sudah kita lalui ini Bu, luar biasa memang anak-anaknya. Tetapi inilah kita sebagai dosen mengarahkan ini enggak bosan-bosan. Nah, jadi kepada anak kami yang sudah bentar lagi pulang ya, mungkin merasa udah capek di rumah ini, khususnya di desa Ibo ini difasilitasi ada rumah desa, tetapi layak huni lah, tetapi adanya kurangnya air, tetapi tidak kemungkinan kita selalu memberikan itu adanya air juga ada di fasilitasi kembali sekitar seminggu mereka baru ada. Tetapi itu jadikan pengalaman yang tidak bisa kamu bayangkan yang akan datang. Membuat kamu adik-adik yang di FVS di Desa Ibo ini lebih tumbuh, lebih kuat nanti. Karena kedepannya ini tantangan itu bukan sampai di sini saja. Kita nggak tahu lika-liku kehidupan kalian. Tetapi saya lihat dari sini, saya yakin kalian bisa kuat di saat nanti. Nah, untuk pesan saya untuk di FPS yang akan datang ya, sama juga saya terlihat juga yang disampaikan Bu Lius itu, karena pendanaan untuk lebih besarnya lagi perlu juga dikembangkan untuk FPS-nya. Jangan sekitar Danau Toba saja, tetapi kalau bisanya di luar sedikit. Contohnya kayak ke arah Taput, jangan di daerah Toba Samosir saja ya. Tarutung, nah itu jadi penyerataan itu ada. Kan seperti yang disampaikan juga kan di pemerintahan kita sekarang itu dari T ya, 3T ya, desa terpencil, desa terluar dan desa tertinggal. Jadi harapannya contohnya saya itu saya miris juga melihat Bu ya, di Desa Ibo itu saya lihat itu luar biasa wisata baharinya. Begitu juga kampung saya luar biasa juga ya, wisata bahari juga Sibolga. Jadi saya harap pun kalau bisa Pak Kaprodi ataupun yang terkait bisalah direalisasikan FPS-nya di tahun depan itu adanya di Sibolga. Biarpun di Sibolga saya telusuri itu di Taptengnya ada desa, tapi di kota Sibolganya itu ada kelurahan. Mana tahu mana yang bisa di approve lah dari Prodi. Mungkin itu Bu Nova, Ibu-ibu terima kasih. Izin Pak Oslan, Sibolga berikutnya. Pak Oslan kemarin mintanya mentawai loh. Oh iya. Lebih asik lagi. Oke, the last but not the least, Miss Christine. Jangan. Destinasi regenerasi. Harus optimis dong. Iya. Gimana Miss?
barangkali ada insight. Kalau kesan saya untuk FPS Dewi Lucy tahun ini, sebenarnya kan saya bawa 5 princess, 2 pangeran, 1 ratu. Oh iya. Iya. Dari kerajaan ya ternyata. Jadi kami adalah segerombolan turunan kayangan. Oke. Pertama saya agak lumayan was-was kan sama mereka. Ternyata mereka anaknya nggak apa-apa gitu, harus tidur gelantang, mandi sembarangan, ya sederhana gitu hidupnya. Ternyata princess sama pangeran saya gini ya. Tapi ratunya kan tetap ya harus on point ya. Tapi ya di situ saya belajar bahwasanya ternyata mahasiswa kita yang di bawah bimbingan saya tahun ini, saya bersyukur mereka bisa adaptif, terus kemudian kreatif dan bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Terus saya sudah bilang sama mereka, saya bangga sama mereka, tapi bangga saya tidak cukup sebelum Anda lulus dari Poltek Parmedan. Jadi setelah pulang seperti yang disampaikan Bu Lis dan Pak Rizky, tugas Anda masih panjang untuk sampai ke akhirnya Anda lulus dan bekerja di industri, baru nanti kita bicara tentang Apa ya? apalah nanti kita bicara. Apa Oke. dong? Kita bicarakan nanti ya. Ada yang kita bicarakan nanti. Pesan untuk semester depan yang pasti penting, berarti kan yang sekarang kan semester 6 tapi kelas A dan B. ya. Teruntuk untuk mungkin saya harus agak lumayan ini ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak bicaranya tentang pendanaan dan pembantuan dan lain sebagainya, saya rencana ke ini. Tetot. Time's up. Kejutan. Surprise. Ada di bawah sini, nanti akan dibuatkan oleh tim media. Tapi maksudnya untuk 6C dan 6D. Jadi kan ini sebuah pembelajaran bahwasanya kita FPS itu nggak main-main. Apa yang sudah dilakukan baik oleh dari semester, dari beberapa angkatan sampai angkatan sekarang. Artinya Anda minimal harus bisa menjaga itu dan akan lebih baik lagi kalau bisa dikembangkan. Itu pesan saya untuk semester 6, C dan D. Sisanya lain, masalah anggaran, masalah ke tempat manapun dan lain sebagainya. Saya harap itu yang terbaik untuk Prodi DEP. Destinasi pariwisata, field project study tetap menjadi yang terbaik. Merdeka. Luar biasa. Nah, itu tadi bincang-bincang kita ya seputar field project study, bahwa ternyata nggak semena-mena cuman mahasiswa nih yang berpikir, yang harus action di lapangan. Dosennya pun ternyata bebannya jauh lebih besar dari yang kita pikirkan gitu ya. Gimana tiap hari mereka harus mikirin program anaknya jalan nggak nih gitu ya. Gimana nih keadaan mereka seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk insight-nya hari ini, luar biasa sekali. Mohon maaf kalau tadi ada yang kurang berkenan mungkin ya. Namanya juga first trial. Oke, buat para pendengar, demikian mungkin podcast kami chapter pertama hari ini. Akan ada chapter 2, chapter 3 chapter ya untuk kali ini. Dengan pembimbing yang berbeda, desa yang berbeda, dan tentunya topik-topik yang lebih keren dan menarik lagi. Jadi stay tune terus. Untuk kali ini kami mohon undur diri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Dewi Lucy, bukannya.